Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Arta Kurnia, NPM 21030101049 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas F semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Hasrun Afandi Umpusinga SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic and Creative Economic. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang contoh-contoh usaha dari 17 sektor ekonomi kreatif dan apa saja upaya atau pemeran pemerintah dalam mengembangkan subsektor ekonomi tersebut. Sekaligus ada pula contoh aplikatif yang sudah digerakkan oleh pemerintah. Untuk jawaban yang pertama yaitu tentang pengembangan permainan. Ada pula usaha-usaha dari pengembangan permainan, yaitu yang pertama menjual peralatan dan produk game, yang kedua menjadi streamer game, yang ketiga menjadi YouTuber gaming. Ada pula upaya atau peran pemerintah. Untuk itu yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang industri game lokal memberikan dukungan dan perlindungan bagi industri game lokal, termasuk insentif, pajak, perdanaan, dan akses pasar. Untuk yang kedua, gerakan Ayo Main game lokal, yaitu mempromosikan game lokal kepada masyarakat Indonesia melalui berbagai platform seperti media sosial, pemeranan game, dan program edukasi. Untuk yang ketiga, memberikan fasilitas dan infrastruktur, yaitu menyediakan ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan pelatihan bagi para pemegang game. Ada pula juga untuk contoh aplikatif yang digunakan pemerintah. Untuk yang pertama, Indonesia Game Showcase, pemeran game tahunan yang menampilkan game-game lokal terbaik dan terhubung pengembangan dengan investor. Untuk yang selanjutnya, Backcraft Game Fund, program pendanaan bagi pengembang game untuk mengembangkan game baru dan inovatif. Ada juga Game Primer, platform online untuk mempromosikan dan menjual game lokal kepada pemain di seluruh dunia. Baik, di sini saya akan memberi saran atau tanggapan saya mengenai pengembangan permainan, yaitu mengadakan kompetisi game nasional dan internasional serta pemeran game untuk memberi platform bagi pengembang lokal memamerkan karyanya dan menarik investor serta peneliti. Untuk yang kedua yaitu arsitektur. Usaha-usahanya yaitu yang pertama desainer interior, yang kedua perencanaan tata ruang, yang ketiga kontraktor bangunan. Ada pula upaya atau peran pemerintah. Yang pertama memberikan insentif dan fasilitas. Untuk yang pertama, pajak penghasilan final bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Untuk yang kedua, fasilitas perizinan usaha yang mudah dan cepat. Untuk yang ketiga, akses pemodalan yang mudah dan murah. Untuk yang selanjutnya, pengembangan SDM, yaitu pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan perilaku usaha ekonomi kreatif. Untuk yang selanjutnya, program sertifikat kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM, kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja di industri ekonomi kreatif. Untuk selanjutnya yaitu promosi dan pemasaran, pemeranan dan festival arsitektur untuk mempromosikan karya arsitek Indonesia, publikasi dan promosi di media massa dan online, dan juga partisipasi dalam event internasional untuk meningkatkan daya saing arsitek Indonesia. Untuk yang selanjutnya, pengembangan ekosistem, yaitu membangun infrastruktur penunjang seperti ruang publik dan kawasan kreatif, fasilitasi kerja sama antar perilaku untuk ekonomi kreatif. Untuk contoh aplikatif yang sudah digerakkan oleh pemerintah yaitu yang pertama, deklarasi pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Untuk yang kedua, program desain desa atau Bangga Desa membantu desa-desa dalam merancang dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya, program 1000 Desa Digital,
menyediakan akses internet dan pelatihan digital untuk masyarakat desa termasuk pelaku usaha ekonomi kreatif. Untuk saran atau tanggapan saya mengenai arsitektur, yaitu mengembangkan regulasi yang mendukung inovasi dalam desain arsitektur, termasuk perizinan yang lebih cepat dan insentif untuk proyek yang menerapkan teknologi hijau dan berkelanjutan. Untuk materi yang ketiga atau jawaban yang ketiga yaitu tentang desain interior. Contoh usahanya yaitu corporate design. Spesialis ini berkaitan dengan perencanaan desain untuk ruang kerja yang profesional dengan menambahkan value penting yang dimiliki perusahaan ke dalam desainnya. Untuk yang kedua, Halcor Card Design. Untuk spesialisasi ini berkaitan dengan perencanaan desain untuk kantor kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Upaya atau peran pemerintah yang pertama, pembangunan SDM, yaitu pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas pendidikan desain interior di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan vokasi. Pelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada desainer interior untuk membantu mereka membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Untuk yang kedua, pengembangan pasar, yaitu melakukan promosi desain interior Indonesia di pasar domestik dan internasional. Untuk yang ketiga, dukungan infrastruktur, menyediakan ruang kerja, memfasilitasi penyediaan ruang kerja bersama bagi desain interior. Untuk contoh aplikatif yang digunakan pemerintah yaitu yang pertama, Institut Kesenian Jakarta atau IKJ memiliki program studi desain interior yang telah berakreditasi A oleh BANPT. IKJ juga aktif mengadakan workshop dan seminar tentang desain interior. Yang kedua yaitu Universitas Bina Nusantara yaitu BINUS atau BINUS memiliki program studi desain interior yang fokus pada desain interior komersial dan hospitality. BINUS juga bekerja sama dengan industri untuk memberikan mahasiswa kesempatan magang dan proyek nyata. Tanggapan atau saran saya mengenai desain interior yaitu mengadakan kompetisi desain interior dengan tema tertentu seperti berkelanjutan atau budaya lokal untuk merangsang kreativitas dan inovasi. Pemenang kompetisi dapat diberikan kesempatan untuk memamerkan karya mereka di pameran internasional. Untuk yang keempat yaitu musik. Contoh usahanya yaitu yang pertama pertunjukan seni musik tradisional, yang kedua karya musik, yang ketiga musik publisher. Upaya atau peran pemerintah, yang pertama peran Bekraf dalam perlindungan hak cipta musik. Untuk yang kedua, bantuan untuk perbaikan infrastruktur pertunjukan musik, sertifikat profesi musik untuk masuk ke dalam global. Yang terakhir, bantuan biaya bagi musisi yang tampil di luar negeri. Contoh aplikatif yang digunakan pemerintah yaitu yang pertama mendirikan inkubator bisnis untuk membantu pelaku usaha kreatif subsektor musik dalam pengembangan bisnis mereka. Untuk yang selanjutnya menyediakan dana hibah dan pinjaman lunak bagi pelaku usaha kreatif di subsektor musik melalui Bekraf dan LPDB. Saran atau tanggapan saya mengenai musik yaitu membangun studio rekaman dengan peralatan dan teknologi canggih yang dapat diakses oleh musisi lokal dengan biaya terjangkau. Ini akan membantu meningkatkan kualitas produksi musik lokal. Untuk yang kelima yaitu seni rupa. Untuk contoh usahanya yaitu yang pertama seni kriya, yang kedua seni rupa terapan, yang ketiga atau yang terakhir seni pertunjukan. Untuk upaya atau peran pemerintah yaitu berbagai kegiatan festival pun secara rutin diadakan dan telah mendapatkan pengakuan internasional. Selanjutnya Kemenparekraf memberikan dukungan pada subsektor seni rupa dengan menyediakan berbagai fasilitas mulai dari pembangunan ruang seni dan budaya, forum dan ajang seni rupa internasional, serta berupaya menjadikan Indonesia sebagai pusat seni rupa
Asia Tenggara, menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha di subsektor seni rupa. Ada pula contoh aplikatif yang digunakan pemerintah. Yang pertama, fasilitas bidang kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020, pemeran seni dan festival kreatif. Tanggapan atau saran saya mengenai seni rupa yaitu memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan seni rupa, karya seni rupa Indonesia. Situs web dan aplikasi yang didedikasikan untuk menjual dan mempromosikan karya seni lokal dapat membuka pasar global bagi seniman. Untuk materi yang keenam atau jawaban yang keenam yaitu tentang desain produk. Contoh usahanya yaitu ilustrator, yang kedua animator, yang ketiga spesialis desain teknik. Upaya atau peran pemerintahnya yaitu yang pertama mendirikan Balai Diklat Industri atau BDI, menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan desain produk. Yang selanjutnya meluncurkan sekolah tinggi desain atau beberapa sekolah tinggi desain di Indonesia menawarkan program studi desain produk yang berkualitas. Selanjutnya melahirkan komunitas desain. Terdapat banyak komunitas desain di Indonesia yang menjadi wadah bagi para desainer produk untuk saling bertukar informasi dan pengalaman. Aplikatif atau contoh aplikatif yang digunakan pemerintah yaitu yang pertama Subang Creative Hub. Subang Creative Hub adalah inkubator bisnis yang diinisiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif, termasuk desain produk dalam mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, Indonesia Design Development Institute atau IDDI adalah lembaga nirlaba yang membantu para desainer produk Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global. Untuk saran atau tanggapan saya mengenai desain produk yaitu mengadakan pameran desain produk yang mempertemukan desainer dengan produsen dan pengecer. Ini akan membuka peluang kerjasama dan mempercepat komersialisasi produk. Untuk yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu fashion. Contoh usahanya yang pertama yaitu desainer fashion, merancang dan membuat pakaian, aksesoris, dan sepatu. Yang kedua, desain grafis fashion, membuat ilustrasi, logo, dan pola untuk program fashion. Untuk yang ketiga, penata gaya atau membantu individu atau tim dalam memilih dan memadukan pakaian yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka. Untuk upaya pemerintahan yaitu memberikan insentif dan dukungan bagi pengrajin dan desainer fashion lokal, memfasilitasi pemeran dan peragaan busana untuk promosi karya desainer dalam negeri. Untuk contoh aplikatif yang digunakan pemerintah yaitu program pengembangan fashion nasional, program untuk membantu pengembangan industri fashion dalam negeri termasuk pembinaan desainer, pengrajin, dan pelaku usaha fashion. Yang selanjutnya, Indonesia Fashion Forward, program promosi fashion Indonesia di kancah internasional melalui pemeran fashion bergengsi. Untuk tanggapan atau saran saya mengenai fashion yaitu mendorong inovasi dalam menggunakan bahan tradisional seperti batik dan tenun dalam desain kontemporer. Ini dapat menciptakan produk fashion yang unik dan memiliki nilai budaya tinggi. Untuk yang kedelapan yaitu kuliner. Contoh usahanya yaitu yang pertama koki, yang kedua pemilik restoran, yang ketiga juru masak, yang keempat pemilik catering, yang kelima kritikus makanan, yang keenam konsultan kuliner, untuk yang terakhir videografer kuliner. Untuk upaya atau peran pemerintah dalam melindungi yaitu mengembangkan pusat-pusat kuliner di berbagai daerah untuk mempromosikan kuliner lokal,
Yang selanjutnya memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi pelaku usaha kuliner. Ya, kita juga bisa mempromosikan kuliner Indonesia di mancanegara melalui diplomasi kuliner. Untuk aplikatif yang digunakan pemerintah yaitu yang pertama, program pengembangan kuliner nasional. Program untuk membantu mengembangkan industri kuliner dalam negeri termasuk pembinaan pelaku usaha kuliner. Untuk yang selanjutnya, Festival Kuliner Nusantara. Festival untuk mempromosikan dan mengapresiasikan kuliner khas Nusantara. Saran atau tanggapan saya mengenai kuliner yaitu mengadakan festival kuliner yang menampilkan berbagai jenis makanan tradisional dan modern dari seluruh Indonesia. Ini akan memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia kepada wisatawan domestik dan internasional. Untuk yang kesembilan yaitu film. Contoh usahanya yaitu sutradara, penulis skenario, produser, penata suara, penata musik, dan manajer produksi. Peran atau upaya pemerintah yang pertama memberikan insentif fiskal bagi produksi film dalam negeri, yaitu membangun infrastruktur pendukung seperti studio film dan fasilitas produksi, mengadakan festival film nasional dan internasional untuk mempromosikan karya sineas Indonesia. Aplikatif yang digunakan pemerintah yaitu insentif fiskal produksi film, yaitu insentif pajak atau insentif lainnya untuk mendukung produksi film dalam negeri. Untuk saran atau tanggapan saya mengenai film yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur perfilman seperti studio, bioskop, dan fasilitas pasca produksi yang modern. Ini akan mendukung produksi film berkualitas tinggi di dalam negeri. Yang ke-10 yaitu animasi dan videografi. Untuk contoh usahanya yaitu yang pertama animator, yang kedua ilustrator, yang keempat fotografer, yang kelima konspektor karakter, yang terakhir penulis naskah animasi. Peran atau upaya pemerintah dalam hal ini yang pertama menyediakan program pelatihan dan kursus animasi dan videografi. Yang selanjutnya membangun pusat pengembangan animasi yang di beberapa daerah. Dan yang terakhir memberikan insentif dan dukungan bagi studio animasi lokal. Untuk aplikatif yang digunakan untuk pemerintah yaitu contohnya pelatihan animasi dan videografi, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan di bidang animasi dan videografi, membangun pusat animasi di daerah yaitu beberapa daerah untuk memfasilitasi pengembangan industri animasi, fasilitasi pemerintah dan festival animasi, yaitu berpartisipasi karya animator Indonesia dalam pemeran dan festival animasi. Untuk saran atau tanggapan saya mengenai animasi dan video fotografi yaitu mendorong kolaborasi dengan studio animasi dan rumah produksi internasional untuk proyek bersama. Ini akan memperkaya pengalaman dan teknik lokal dengan standar global. Untuk yang ke-11 yaitu desain komunikasi. Untuk contoh usahanya yaitu yang pertama desainer grafis, yang kedua ilustrator, yang ketiga art director, yang selanjutnya branding designer, desainer kemasan, dan desainer infografis. Upaya pemerintah adalah mendukung yaitu yang pertama mengadakan kompetisi dan sayembara desain untuk menstimulasi kreatif desain. Selanjutnya memberikan pelatihan dan workshop desain bagi desainer muda. Yang selanjutnya membangun pusat desain dan fasilitas pendukung di beberapa daerah. Aplikatif yang digunakan pemerintah yaitu yang pertama kompetisi desain nasional. Kompetisi desain untuk memotivasi kreativitas dan inovasi di bidang desain komunikasi visual. Yang selanjutnya pelatihan dan workshop desain, pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan desain komunikasi visual.
Saran dan atau tanggapan saya mengenai desain komunikasi visual yaitu mengadakan pameran dan kompetisi desain komunikasi visual untuk memamerkan karya desainer lokal dan mendorong inovasi. Ini juga dapat menarik potensial dan kolaborator. Untuk yang ke-11 yaitu visual televisi dan radio. Contoh usahanya yaitu penyiar, ada juga produser program, presenter, kameramen, dan ada juga editor video, sutradara acara, juru kamera, dan new aktor. Upaya atau peran pemerintah dalam hal ini yaitu menyediakan insentif dan dukungan bagi produksi program televisi dan radio lokal, membangun infrastruktur pendukung seperti studio dan fasilitas produksi, mengadakan festival dan kompetisi program televisi dan radio. Ada juga aplikatif yang digunakan pemerintah yaitu yang pertama insentif produksi program televisi dan radio yaitu mendukung bagi produksi program televisi dan radio dalam negeri. Ada pula juga festival program televisi dan radio, festival untuk memamerkan dan mengapresiasi program televisi dan radio terbaik. Untuk saran atau tanggapan saya mengenai televisi dan radio yaitu memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja media untuk meningkatkan keterampilan dalam produksi, penyiaran, dan manajemen konten. Pelatihan ini dapat menyakup teknologi terbaru dan praktik terbaik. Untuk yang ke-13 yaitu Kria. Contoh usahanya yaitu pengrajin kayu, pengrajin keramik, pengrajin logam, pengrajin ukiran, ada juga anyaman, perhiasan, dan juga furniture. Ada pula upaya atau peran pemerintah dalam mendukung hal ini, yaitu promosi kerajinan Indonesia di pasar global, sertifikasi mutu dan standarisasi produk kerajinan. Ada pula program pemberdayaan pengrajin, fasilitas pemasaran produk kerajinan, kerjasama dengan organisasi kerajinan internasional. Ada pula aplikatif yang digunakan pemerintah. Untuk yang pertama pelatihan dan workshop kerajinan, pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan pengrajin di bidang kerajinan. Untuk yang selanjutnya pemeran dan festival produk kerajinan untuk memamerkan dan mempromosikan produk kerajinan di Indonesia. Untuk saran atau tanggapan saya mengenai Kria yaitu mengembangkan pasar online yang khusus untuk produk Kria, memfasilitasi penjualan dan promosi global. Platform ini dapat membantu pengrajin menjangkau konsumen internasional. Untuk yang ke-14 yaitu periklanan. Contoh usahanya yaitu copywriter, yang selanjutnya desain grafis, yang selanjutnya direktur kreatif, terus ada juga analisis data. Upaya atau peran pemerintah dalam hal ini yang pertama mengadakan kompetisi dan penghargaan bagi karya-karya iklan kreatif. Ada pula menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi profesi periklanan. Ada aplikatif atau contoh aplikatif yang digunakan pemerintah. Untuk yang pertama regulasi iklan, membuat regulasi dan pedoman tentang penayangan iklan, terutama untuk melindungi konsumen dari iklan yang menyesatkan dan tidak etis. Untuk ada juga promosi pariwisata, melakukan kampanye periklanan. Ada juga bekerja sama dengan industri pariwisata untuk mempromosikan paket wisata dan atraksi wisata. Ada juga tanggapan saya atau saran untuk mengenai periklanan yaitu mengadakan festival dan penghargaan iklan untuk mengapresiasi karya kreatif dan inovatif. Ini akan mendorong persaingan sehat dan motivasi di kalangan profesional iklan. Untuk yang ke-15 yaitu seni pertunjukan. Contoh usahanya yaitu yang pertama aktor atau aktris, selanjutnya penari, ada juga musisi, penyanyi, penata busana, penata rias, atau juga ada manajer produksi.
Upaya atau peran pemerintah dalam hal ini yaitu yang pertama membangun infrastruktur pendukung seperti gedung pertunjukan dan fasilitas produksi. Yang selanjutnya mengadakan festival seni pertunjukan nasional dan internasional, memberikan bantuan dana dan hibah bagi pelaku seni pertunjukan. Ada pula contoh aplikatif yang digunakan pemerintah. Yang pertama membangun infrastruktur seni pertunjukan, membangun gedung pertunjukan, fasilitas produksi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Festival seni pertunjukan nasional dan internasional, festival untuk memamerkan dan mengapresiasi karya seni pertunjukan dari dalam negeri dan mancanegara. Yang selanjutnya bantuan dana bagi pelaku seni pertunjukan. Bantuan dana bagi pelaku ini pertunjukan untuk memproduksi karya pertunjukan. Saran atau tanggapan saya mengenai seni pertunjukan yaitu mengadakan festival seni pertunjukan yang melibatkan seniman lokal dan internasional. Festival ini dapat meningkatkan eksposur dan memperkaya pertukaran budaya serta teknik seni. Untuk selanjutnya yang ke-16, penerbitan. Contoh usahanya yaitu penulis, editor, ada pula ilustrator, agen literasi, penerjemah, dan pemasaran buku. Ada pula upaya atau peran pemerintah dalam hal ini yaitu memberikan insentif dan dukungan bagi penerbit buku lokal, mengadakan pameran dan festival buku untuk mempromosikan karya penulis Indonesia, menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi profesi penerbitan. Ada pula contoh aplikatif yang digunakan yaitu insentif dan dukungan bagi penerbit buku lokal untuk menerbitkan karya-karya yang berkualitas. Ada pula pemeran dan festival buku nasional untuk mempromosikan karya penulis dan penerbit Indonesia. Untuk saran atau tanggapan saya mengenai penerbitan yaitu menyelenggarakan pameran buku dan festival sastra yang mempertemukan penulis, penerbit, dan pembaca. Acara ini dapat meningkatkan eksposur dan penjualan buku serta memperkuat komunitas literatur. Untuk yang ke-17 yaitu aplikasi. Contoh usahanya yaitu yang pertama pengembangan aplikasi, yang kedua desainer UI atau UK, yang ketiga animator, yang selanjutnya ilustrator, yang selanjutnya lagi programmer, ada juga analisis data dan manajer proyek. Untuk upaya atau peran pemerintah dalam mengembangkan ini yaitu menyediakan program pelatihan dan pendidikan bagi pengembang aplikasi. Ada pula pemberi insentif dan dukungan bagi startup dan industri aplikasi lokal, membangun pusat pengembangan aplikasi di beberapa daerah juga. Habis itu ada juga aplikatif yang digunakan pemerintah, yaitu yang pertama pelatihan dan pendidikan pengembangan aplikasi. Hal ini untuk mengembangkan keterampilan dalam mengembangkan aplikasi. Ada pula insentif bagi startup dan industri aplikasi lokal untuk mengembangkan produk aplikasi yang inovatif. Saran atau tanggapan saya mengenai aplikasi yaitu memberikan pelatihan dan workshop untuk pengembang aplikasi dengan fokus pada keterampilan teknik dan manajemen bisnis. Pelatihan ini dapat mencangkup pengembangan aplikasi, pemasaran digital, dan monetisasi. Dan saya akan menyimpulkan atau berpendapat dalam hal mengembangkan 17 subsektor. Dalam hal ini menurut saya untuk memperkuat peran ekonomi kreatif dalam membangun daerah dilakukannya menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah. Penting untuk memperkuat peran ekonomi kreatif dalam membangun daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memberikan dukungan kepada UMKM ekonomi kreatif di daerah. Pemerintah dapat memberikan pelatihan, pendanaan, dan akses pasar kepada UMKM ekonomi kreatif di daerah untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka. Ada pula yang selanjutnya mengembangkan produk dan layanan ekonomi kreatif untuk yang berbasis pada sumber daya lokal. Contohnya produk kuliner yang menggunakan
bahan baku lokal atau produk kria yang berinspirasi dari budaya lokal. Ada pula mempromosikan wisata kreatif di daerah. Wisata kreatif dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah. Cukup itu saja yang bisa saya jawab atau yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahumma fiqhil aqwa bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.